Ini adalah sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang sebuah kejujuran dan buah dari kebohongan. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang menghargai sebelum kehilangan. Sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Taruk. Di sebuah desa di tepi gunung, hiduplah seorang wanita. Wanita itu biasa dipanggil Simbok. Dia tinggal dengan anak sematawayangnya yang bernama Taruk. Mereka berdua hidup saling menyayangi satu sama lain. Wis jam mene kok anakku urung mulih ya. Bocah kono mau nendi gek mendung pisan. Jaka. Aku teka, Mbok. Aku sitas golek kayu, ya adeng Simbok. Oh ya wis lek ngono kek nemburi sik kono. Nggih, Mbok. Awak mau wis mangan apa urung? Urung, Mbok. Oh ya wis lekno gek ndang mangan kono. Simbok ya cek tas masak nang mburi. Nggih, Mbok, matur suwun, Mbok. Ya. Sementara itu di kerajaan langit tersebutlah Raja Langit yang tinggal bahagia dengan istri dan putri-putrinya yang sangat dicintainya. Diajeng rene yo. Ya Kang Mas, eneng ngopo? Bocah-bocah padha ning ndi? Bocah-bocah ning mburi. Ana timbal ana diajeng. Iya Kang Mas. Nduk genduk ditimbali ramamu. Nggih, Kanjeng Ibu. Apa bener awakmu ape delok alam donya? Nggih, Rama. Rama piye to? Kok bocah-bocah diolehi ning alam donya? Alam donya jahat. Ora apa-apa sepisan-pisan. Wis ning ngono. Budal nduk. Nggih, Rama. Ngati-ngati ya, Nduk. Nggih, Kanjeng Ibu. Lalu berangkatlah mereka menuju alam dunia. Sementara itu, si Jaka yang sayang pada Simboknya mempunyai rencana untuk membantu kebutuhan rumahnya. Simbok yang heran dengan apa yang dilakukan Jaka kemudian bertanya, Loh. Awakmu arepe nendi to, Le? Wong mendung-mendung kaya ngene kok arepe metu. Aku arep mancing, Mbok, nggih lau Simbok. Oh ya wis lek ngono, hati-hati lo ya gek ndang mulia. Nggih, Mbok. Lalu berangkatlah Jaka menuju ke telaga.
Di dalam perjalanan, dia bertemu dengan 3 orang temannya, yaitu ada Gempol, Gempul, dan Gempil. Mereka bertiga saling menegur sapa dan bercakap-cakap. Ayo Pol, Pel. Sik. Kayak kok koyo Joko Tarub to? Kok Joko? Oi, arep nang ndi? Aku mancing. Mancing nang ndi? Logo kok. Arep nang ndi? Aku arep mancing. Mancing nang ndi? Mancing nang kali. Oh, sekarang ngono. Hati-hati yo. Yo. Lalu berpisahlah mereka. Gempol, Gempil, dan Gempul pergi ke sungai, sementara Jaka pergi ke telaga untuk memancing ikan. Apakah yang terjadi selanjutnya di sana? Sementara itu, tampaklah bidadari-bidadari terbang di langit. Mereka terbang mengitari sebuah air terjun yang terletak di lereng pegunungan. Mereka turun ke air terjun dengan menggunakan pelangi. Melihat keindahan air terjun dan kesegaran airnya, sangat senanglah hati mereka. Ini seger ya, Di. Iya, Mbak Yu. Mereka begitu senang dan menikmati keindahan serta kesegaran air terjun. Jaka Tarub yang kebetulan lewat dibuat terkejut karena mendengar ada suara-suara wanita di telaga di mana dia hendak memancing. Dengan rasa penasaran, dia pergi mengendap-endap mendekati sumber suara. Dan alangkah terkejutnya dia ketika mendapati sekumpulan gadis-gadis mandi di sana. Loh. Anak bocah ayu adus ning telaga. Jajal tak deloke. Mereka semua cantik-cantik dan sangat menarik hati Jaka Tarub. Maka timbullah ide iseng di pikiran Jaka Tarub. Yang ngono tak jibuke slendange salah siji. Sip kui. Jaka Tarub pun mengambil salah satu selendang milik mereka, lalu dia menyembunyikannya. Tanpa terasa hari sudah sore, waktunya kembali ke kayangan. Loh kok wis sore? Bayahe bali nang kayangan. Iya, Mbak Yu. Mereka segera beranjak dari air terjun dan berkemas-kemas untuk kembali ke kayangan. Tetapi salah satu dari mereka terkejut karena kehilangan selendangnya. Sek. Loh, selendangku ndi? Aku ndi? Kekene lho, Mbak Yu. Ayo digoleki. Ayo. Mereka mencoba mencari selendang yang hilang. Tetapi sayang, setelah mencari-cari, mereka tidak mendapati selendang tersebut. Sedangkan selendang tersebut dipakai mereka terbang kembali ke kayangan. Akhirnya bidadari tertua memutuskan untuk meninggalkan adiknya di bumi. Sang adik tidak bisa kembali ke kayangan sebelum selendangnya ditemukan. Ya wes lek ngono awakmu tak tinggal ya, Di. Maka kembalilah para bidadari ke langit, meninggalkan adiknya Sinawang Wulan yang kehilangan selendang di bumi. Loh, aku mau tinggal, Mbak Yu. Aku ndak kene dhewe. Sepeninggalan saudari-saudarinya, sangat sedihlah hati Nawang Wulan. Dia ketakutan dan menangis.
Saat itulah dia bertemu dengan Jaka Tarub. Loh, sapa kang awakmu iki? Ku Jaka Tarub. Aku sapa? Ku Nawang Wulan. Iku sarepe bengi. Melo aku ae. Wegah awakmu jahat. Ora. Melo aku. Engko mbaturi sembokku. Wegah. Ya wis karo tak tinggal ya. Kang, kose aku melak. Ayo. Maka pulanglah Jaka Tarub ke rumah dengan membawa Nawang Wulan. Sementara itu, Simbok menunggu Jaka di rumah dengan perasaan cemas. Loh, bocah iki mau ya mene kok orang Bali, gek wis arepe udan kok ora nang Bali-Bali iki piye ta iki? Jaka yang ditunggu akhirnya tiba juga. Oh, aku teko, Mbok. Iki lawe. Wis lah ngono le kok kek nemburi sik kono. Nggih, Mbok. Jaka pun pergi ke dapur untuk menaruh ikan hasil pancingan. Tetapi rupanya Jaka tidak sendiri. Ada seseorang lain yang datang ke rumah itu dan menyusul kemudian. Kula nuwun. Loh, sapa bocah ayu iki? Le, tole. Nggih, Mbok. Apa iki le? Aku mau ketemu ning alas, Mbok. Sapa, Nduk? Jeneng kula Nawang Wulan. Ya wis lek ngono, ayo Nduk ning mburi. Nggih, Mbak. Lalu mereka pun pergi ke dapur untuk memasak ikan. Waktu telah berjalan beberapa tahun kemudian. Jaka Tarub dan juga Nawang Wulan akhirnya menikah. Mereka hidup bahagia bersama Simbok dan dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik bernama Nawang Sari. Kang, Nduk mrinia. Iya, Mbak. Iya, diajeng. Nek apa diajeng? Aku arep ning pasar. Aja sepisan-pisan buka marang kuwi. Nggih, Mbak. Aku budal lho, Kang. Sik. Ana sing lali. Apa, Kang? Dikokno getuk goreng. Iya, Kang. Lalu berangkatlah Nawang Wulan pergi ke pasar. Sementara itu Jaka Tarub mengajak anaknya Nawang Sari untuk menengok masakan ibunya di dapur. Sesampainya di dapur, Jaka Tarub melupakan pesan istrinya. Dia membuka tutup nasi dan terkejut mendapati nasi masakannya cuma sedikit. Loh, masa to mek saeler? Merasa masakan nasinya tak masuk akal, Jaka Tarub pun lalu menambahkan beras ke dalam masakan nasi istrinya. Nawang Sari sudah berusaha mengingatkan ayahnya, tetapi sang ayah bersikeras dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Akibatnya nasi pun tumpah kemana-mana, memenuhi seisi dapur. Bapak diomongnya ke angel toh. Tinesu ingko. Terus piye iki, Nduk? Jaka Tarub pun menjadi panik dan hanya bisa garuk-garuk kepala. Saat itulah istrinya Nawang Wulan pulang dari pasar dan kaget mendapati seisi dapur menjadi berantakan penuh dengan nasi. Lho, kok kayak ngene toh, Kang? Awakmu mesti buka masakanku. Bapak diomongi angel. Tak
Sarewangi kroyo-royo kaya ngene. Tresnamu nek kaya ngene. Kakmu nganyelne, Kang. Aku minggat. Nawang Wulan pun menjadi marah. Dia pergi meninggalkan suami dan anaknya serta mengurung dirinya di dalam lumbung. Kakang Joko Tarub kebangetan. Sarewangi kroyo-royo kaya ngene. Jebule katresnane nang kaya ngono. Bangetan, Kang. Nawang Wulan merasa sangat marah pada suaminya. Dia pun menendang keranjang bambu yang ada di depannya. Tetapi betapa terkejutnya ketika dia melihat di dalam keranjang bambu ada selendang miliknya yang disembunyikan oleh Jaka Tarub. Loh, iki selendangku. Berarti sing nyalang selendangku Kakang Joko Tarub. Kamu kebangetan, Kang. Seketika itu juga hancur hati Nawang Wulan. Dia merasa selama ini dia telah dibohongi oleh Jaka Tarub. Di sana dia meratapi nasibnya dan mengadu ke Dewi Langit, ibunya. Ibu, Kakang Joko Tarub kebangetan. Sarewangi kroyo-royo kaya ngene. Jebule katresnane nang kaya ngono. Nawang Wulan sangat sedih dan dia pun menangis. Saat itulah romonya di langit mendengar dan dia menyuruh Ki Reksi untuk membawa Nawang Wulan kembali. Nawang Wulan enggal bali ning kayangan. Nggih, Reksi. Nawang Wulan pun lalu kembali ke kayangan sesuai perintah romonya. Sesampainya di luar lumbung, Nawang Wulan bertemu dengan Simbok dan Nawang Sari anaknya yang hampir tidak mengenalinya karena wajahnya sangat berbeda ketika dia menjadi manusia. Loh, awakmu sapa, Nduk? Kula Nawang Wulan. Ibuku Nawang Wulan. Ya, Nduk. Ya, Cuk. Terus Kang aku arep balik ning kayangan. Aku titip Simbak karo Genduk. Ibu. Sekonyong-konyong di langit, tampaklah para bidadari, saudari daripada Nawang Wulan datang menjemputnya. Terus Kang aku budal. Ya, Jum, ojo tinggalin aku. Tetapi Nawang Wulan sudah tidak memperdulikan mereka. Tekadnya kembali ke langit sudah sangat kuat dan dia pun terbang meninggalkan mereka. Nawang Wulan dan para bidadari lainnya semakin terbang menjauh dari bumi. Sementara dari bumi, Jaka Tarub, Nawang Sari dan juga Simbok hanya dapat menatap kepergian Nawang Wulan dengan penuh rasa penyesalan dan kesedihan. Sing wis ya wis, aja mek baleni neh. Ayo le mlebu kono. Demikianlah kisah dari Jaka Tarub dan juga Nawang Wulan. Kita bertemu lagi di cerita berikutnya.